Saya akan menelisiknya eksklusif. Saya juga berkeliling, Pak, terkait dengan harta Pinangki. Selain ada BMW yang disita di Kejaksaan Agung, juga ada apartemen yang luar biasa, nilainya puluhan miliar rupiah. Kalau disewa itu sebulan puluhan juta rupiah, bahkan hampir mendekati 100 juta rupiah per bulan. Jauh di atas kemampuan Pinangki dengan gaji take home pay 15 juta rupiah. Gitu ya, Pak ya. Pertanyaan saya adalah bukan soal itu, Pak. Artinya bukan hanya kasus Joko Chandra saja yang kemungkinan dilakukan oleh Jaksa Pinangki. Mungkin juga ada kasus-kasus yang lain ketika kita melihat ada pola hidup, ada pola harta yang kemudian luar biasa yang dimiliki oleh Jaksa Pinangki. Saya ingin kemudian mengaitkan dengan pernyataan Bapak, industri hukum di Indonesia. Betul demikian, Pak? Ya, saya mengatakan di Indonesia tumbuh pesat industri hukum. Industri kan artinya pertukangan. Hukum itu ditukangi, sehingga kasus itu bisa berbelok. Dari seharusnya menggunakan undang-undang nomor sekian, pasal sekian, melibatkan si B, si C, si D, berubah. Ini pakai undang-undang nomor sekian. Atau pertama, ini kalau bisa ditutup aja. Kalau nggak bisa ditutup, mencari yang lain. Ini kena undang-undang nomor sekian, misalnya ya. Bisa saja misalnya, ini kenakan pemalsuan saja, nggak usah ke korupsi misalnya, kan itu bagian. Kalau memang nyatanya ada korupsinya, ada penyuapannya, kok menjadi pasal-pasal yang ecek-ecek gitu. Tersangkanya dibelokkan ke orang-orang yang bukan pelaku yang sebenarnya. Artinya hukum itu ditukangi gitu. Itu banyak terjadi. Dan saya kira ini sudah lama ya. Kenapa? Gini loh, Ima. Kenapa kita melakukan perubahan dari orde baru ke era reformasi? Karena dulu banyak industri hukum, maka disebut secara resmi oleh hukum kita rezim orde baru itu rezim KKN, karena disebut banyak industri hukum. Pada zaman Pak SBY, pidato resmi dan program resminya mengatakan di sini banyak mafia hukum gitu. Dan ilegal, Pak? Iya dong, pasti ilegal. Namanya hukum dijual belikan kan pasti ilegal. Cuma begini pertanyaannya, kok pemerintah diam saja? Tidak ada yang diam pemerintah. Ya, Pak Mahfud apa yang dilakukan? Nah, kita sudah berbuat menurut posisi kita masing-masing. Negara kita demokrasi. Misalnya saya tahu ada industri hukum, tidak bisa dong saya bertindak sesukanya di luar kewenangan saya. Kalau saya ketua MK ada industri hukum, saya sikat. Tetapi fungsi saya sekarang bukan menangani industri hukum itu secara teknis keperkaraan. Saya seperti halnya presiden membuat kebijakan di bidang itu. Nah, sekarang kekuasaan itu kan terbagi, Aiman. Kalau saya mengatakan itu, ternyata di sana yang bertugas sesungguhnya itu adalah pembuat industri hukum itu sendiri. Kita kan tidak bisa apa-apa. Karena kalau kita langsung bertindak, kita justru melanggar hukum dan ikut membuat industri hukum. Nah, itulah konsekuensi dari demokrasi. Ada industri hukum, Anda mengaku itu. Dan kita ingat betul, Pak Mahfud luar biasa pada 2009 ketika menjadi ketua MK. Yang banyak kemudian waktu itu dikritik, bekerja di luar kewajaran, bekerja di luar wewenangnya, tapi kemudian berhasil membongkar maklar kasus pada waktu itu. Apakah pada kasus ini yang saya harus katakan, karena saya melakukan ini investigasi peliputan ini 6 kali berturut-turut, saya harus katakan sungguh terang benderang datanya. Akankah proses itu akan terulang lagi? 2009 oleh Mahfud MD dibongkar mafia kasus, maklar kasus, 2020 juga akan terjadi hal yang sama. Saya sekarang bukan penegak hukum, tidak boleh saya membongkar kasus. Tetapi saya mengawasi, mengkoordinir pembongkaran kasus itu. Tapi saya misalnya tahu sesuatu, saya kan tidak bisa bertindak. Kalau saya Jaksa Agung atau saya Kapolri atau saya Hakim, saya bisa menjanjikan itu. Tapi sekarang kan tidak bisa dong. Dan kalau fungsi koordinasi enak kan, saya sudah lakukan koordinasi. Yang saya rasa sudah dilihat oleh publik juga, bahwa saya sudah melakukan koordinasi. Aiman. Ya, dan saya yakin Pak seorang Mahfud MD tidak akan berhenti terkait hal ini. Terakhir Pak Mahfud, apakah Presiden Jokowi memberi perhatian khusus terkait dengan kasus Joko Chandra dan juga di Kejaksaan? Memberi perhatian yang sungguh-sungguh. Saya harus detail Pak, memberi perhatian yang sungguh-sungguh kepada kasus Joko Chandra dan Kejaksaan ini? Iya, terhadap kasus itu, karena saya setiap ketemu ditanya. Cuma saya selalu mengatakan, Pak, kalau isunya, Pak, biasanya di negara kita ini, informasi-informasi dari publik, dari LSM, dari pers itu biasanya banyak benarnya. Ada dugaan terjadi begini, begitu, dan sebagainya. Tetapi terbatas. Presiden itu membuat kebijakan dan mengangkat pejabat.
saya mengkoordinir dan mengendalikan. Tetapi kita tidak boleh membongkar sendiri itu, karena kalau kita membongkar sendiri kasus-kasus itu berarti kita melanggar hukum juga. Pesannya itu pokoknya tegakkan hukum tanpa pandang bulu, jangan boleh ada pejabat penegak hukum itu menggigit orang untuk mengambil keuntungan dari sebuah perkara. Kalau itu ada, saya yang akan gigit dia, kata Pak Jokowi. Itu Baik. gitu, Aiman. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Ikut, Pak ya. Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Terima kasih Pak Mahfud. Ya, oke. Sehat terus. Ya, makasih. Sehat terus semua. Yuk. Selamat kemudian sehat berkah semua, Pak. Sehat terus semua. Amin, Baik, amin. terima Ya, kasih. ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Saudara, kasus terus berkembang. Tak hanya soal kejahatan, tapi juga bicara soal perolehan. Harta tak wajar yang dimaksud. Nilai fantastis yang termaktub. Tak boleh berhenti, semua harus tuntas. Siapa yang terlibat harus diproses. Tak boleh ada yang tersisa pada kasus yang diduga melibatkan sejumlah pejabat. Bahkan menyebut petinggi negara. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam.